Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran daring, mata pelajaran simulasi digital untuk kelas 10. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kita akan mempelajari tentang pengenalan perangkat lunak pada Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Microsoft Word itu yang dipakai sekarang ada yang 2007, ada 2010, 2013, dan 2016. Namun kebanyakan orang menggunakan 2010 atau 2013. Ya, di sini contohnya ada yang 2010, ada yang 2007. Ini seperti coret-coretan ini. Oke, langsung saja kita sebutkan nama-namanya. Seperti home, itu home ya. Ada insert, nah ini home atau insert atau back layout, reference, itu namanya menu bar. Kemudian yang seperti ini, nah ini bulat-bulat ini, itu namanya icon toolbar. Kemudian di sini nggak ada ya, di sini cuma W aja atau words. Kemudian di sini contoh ini adalah contoh 2007, Microsoft 2007 itu namanya Office button ya. Kalau di sini namanya file. Ya, kalau Microsoft yang dipakai sekarang adalah Microsoft 2010 ini. Kemudian di sini ada print preview. Print preview ini fungsinya untuk mencetak dokumen. Kemudian yang di atas, kalau di sini namanya dokumen karena belum diberi nama, itu namanya title bar atau judul ya, judul dokumennya apa. Kemudian ada rule itu penggaris ini ya, untuk bagaimana cara tulisan itu bisa lurus gitu, seperti membuat titik dua dan sebagainya. Kemudian ada di sini kursor ini yang bergerak ini, yang menggunakan touchpad ya di laptop. Kalau menggunakan komputer atau PC itu menggunakan mouse. Jadi bergerak itu namanya mouse. Kemudian ada tombol ini ya. Ini tombol maximize atau minimize. Ini minimize. Ini minimize, yang ini maximize. Minimize itu adalah untuk memperkecil, kalau memperbesar itu namanya maximize. Kemudian yang tombol X ini adalah namanya close. Ini close ya. Kemudian yang geser-geser kayak gini, ini namanya scroll bar. Untuk geser ke atas, geser ke bawah. Ini ya. Ini banyak menunya nih. Kemudian lanjut, kalau fake itu ada nggak di sini ya? Oh nggak ada ya. Ini restore down, ini bisa dilihat pada buku di halaman 45. Nah, ini close ruler, scroll bar, fake number ini ada. Fake number itu halaman 1 dari 3 halaman. Ini fake number. Kemudian word account itu jumlah kata yang telah ditulis. Kemudian language-nya ini adalah bahasa Inggris ya. Kemudian ada print layout, ini sudah tadi ya. Oh, ini print layout yang ini. Nah, print layout itu tampilannya seperti ini. Ada 2 layar.
Ada yang versi untuk internet, web layout namanya. Seperti ini, agak orientasinya itu ke horizontal. Kalau di dalam kertasnya itu agak mirip-mirip menunya yang landscape seperti ini. Itu tampilan dari web layout. Jadi yang sering dipakai itu adalah print layout. Kemudian, ini udah ada. Zoom control. Ini adalah untuk memperbesar. Ini. Kita klik ke kanan, itu plus, itu menambah zoom. Kita klik ke kiri, tombol min, ukurannya, persentasenya berkurang menjadi 190%. Itu gunanya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar di Microsoft Word. Nah, itu sementara yang bisa dipelajari untuk komponen Microsoft Word yang menu dasar. Ya. Yang kedua ada tata letak dokumen. Tata letak dokumen itu seperti ini, yang dimaksud orientasinya itu ada berbentuk portrait itu panjang ke atas. Kalau landscape, coba kita rubah ya. Kita rubah orientasi. Ini tampilannya landscape. Kita kecilkan. Nah, ini landscape memanjang ke kanan. Kalau yang ini portrait itu memanjang ke atas dan ke bawah. Itu bedanya. Orientation atau orientasi. Kemudian lanjut ke pengaturan huruf. Huruf atau font. Huruf itu ini. Nah, huruf atau font. Size itu ukurannya. Ini yang 11. Ada 18, ada 20. Nah, ini. Jadi kita tinggal blok aja. Blok size. Jadi huruf size ini atau kata size ini kita ganti menjadi lebih besar. 28 umpamanya. Maka ini berubah. Kalau yang font tadi jenisnya, jadi bentuk tulisan ini bisa dirubah ke yang lain. Nah, ini dia. Kan berubah dari yang sebelumnya. Yang ini nama fontnya adalah Times New Roman. Yang ini namanya Calibri, ukuran 11. Ini ukurannya 28. Lanjut ke increase font size. Nah, ini ya. Ini sama saja fungsinya dengan yang ini untuk memperbesar ini. Tapi ini kita cukup menekan klik aja. Ya, coba kita praktekkan. Ini untuk memperbesar, yang ini untuk memperkecil. Kalau yang ini itu berguna untuk memperbesar atau memperkecil huruf. Nah, ini untuk memperkecil huruf. Sentence case, kemudian ada lower case, hurufnya kecil semua. Kemudian ada upper case, itu huruf besar semua. Kemudian ada capital case, ada toggle case, jadi hurufnya kecil di depan, besar di belakang. Oke, kita kembalikan formatnya, clear formatting. Nah, ini dia kembali seperti awal semula gitu. Tapi kita kembalikan ke awal aja biar nggak ribet. Ini kita kembalikan. Nah, ini udah balik seperti tulisan awalnya. Nah, ini clear for all formatting. Clear all formatting. Jadi bentuknya akan dikembalikan seperti penulisan awal. Kemudian ada bold. Bold itu untuk mempertebal huruf. Ini bold. Kita blok tulisannya, kemudian kita klik
B di sini, maka tulisan akan berubah menjadi tebal. Kemudian ada italic, kita blok lagi, maka dia miring. Kemudian ada underline, garis bawah. Nah, jadi di bawah hurufnya ada garis bawah. Kemudian ada namanya lagi strike stroke, ini coret di tengah. Kemudian ada subscribe. Subscribe ini contohnya seperti O2 umpamanya ya. O2 itu namanya oksigen ya. Subscribe, kita blok angka 2-nya aja. Nah, ini 02. 02 bukan O2 ya. Nah, ini namanya O2 atau disingkat dengan oksigen. Nih, subscribe namanya, bukan subscribe di YouTube itu. Kemudian ada superscript. Superscript itu seperti pangkat, umpama 2 pangkat 2, maka cara penulisannya 2 kita tulis 2 kali, kemudian blok yang huruf terakhir, kemudian kita klik superscript-nya, maka dia akan berada di atas. Nah, ini dia. Lanjut, di sini ada lagi yang namanya text effect. Ini dia. Modelnya itu kasih gaya gitu loh. Nah, diberi style supaya lebih modif, tampak modif seperti ini. Kemudian ada text highlight color. Ini dibuat warna di belakang huruf ini, itu namanya text highlight color. Kemudian ada font color. Font color itu warna tulisan. Ini dia. Warnanya apa gitu, kesukaan. Kuning nggak terlalu nampak ya. Merah lah. Nah, ini. Kemudian paragraf nomor 4. Paragraf itu ada 4. Yang pertama rata kiri. Ini ratanya di kiri. Ini dia. Ini ada rata tengah. Ini. Ya, kita klik, ini dia posisinya udah di tengah. Kita kembalikan aja lagi. Kemudian ada rata kanan di sini. Oh, dia balik ke kanan nih. Mana dia? Nah, ini dia di kanan. Kembalikan lagi. Kemudian ada rata kiri dan kanan. Nah, ini dia. Di sini. Nah, ini ada menunya, ada 4. Kita pilih yang di atas. Berikutnya ada menu pencarian dan pergantian teks. Nah, yang pertama itu ada find. Find itu mencari. Ini mencari huruf. Kita klik di sini. Nah, ini muncul di kiri layar. Umpamanya apa kita tulis? Cari aja lah katanya. Cari. Nah, berarti cari di sini ditemukan hanya 1. Kalau umpamanya 15, maka di sini akan muncul 15 match gitu. Nah, ini cari find ya. Kemudian ada lagi tombol refresh. Refresh ini kita mengganti huruf yang kita inginkan. Umpama refresh itu kita ganti menjadi bahasa Indonesia saja. Refresh kita ganti menjadi mengganti umpamanya. Ini akan berubah, yang B akan berubah menjadi mengganti. Kita klik refresh, klik yes.
refresh all. Yes. Oke. Tutup. Nah, ini dia sudah berubah menjadi refresh. Ya, jadi katanya kita ganti. Kemudian di sini ada yang berikutnya ya, yang indentasi itu. Yang pertama ada first line indent maker, yang kedua hanging indent maker, yang ketiga ada right indent maker ini seperti ini. First line itu garis awal, kemudian hanging itu setelah first line ini ya. Kemudian ada right indent, itu huruf ruler di sebelah kanannya ini, letaknya nah ini dia di ujung garis kertas, right indent namanya. Kemudian ada tabel ya. Tabel itu gunanya untuk membuat kotak-kotak, letaknya di menu insert ada tabel. Nah, ini ada berapa kita butuhkan, tinggal klik aja tabel. Kemudian ada picture ya, ada picture. Nah, ini memasukin gambar, kita klik aja picture, kita klik ambil yang ini, klik insert. Nah, maka foto akan masuk ke Microsoft Word kita gitu, picture. Kemudian ada clip art. Clip art ini adalah gambar karton. Kita klik go aja. Nah, ini banyak gambar kartonnya, kita pilih aja satu. Nah, umpamanya mobil ini, kita klik, maka akan muncul di sini di layar sampingnya. Ini mobil. Oke, kita hapus, delete. Kemudian ada online picture. Di sini nggak ada ya. Kemudian ada save face. Save face itu gunanya untuk membuat kotak-kotak atau lingkaran atau bintang dan sejenisnya. Ini seperti ini. Aduh. Kita ulangi. Save face. Kita bikin. Ini kotak-kotak, ini banyak, ada panah juga ya. Nah, ini ada yang lain. Ada segitiga ya. Ada lagi yang namanya chart. Chart itu ya grafik. Nah, ini muncul chart. Ini agak berat ya. Nah, seperti ini. Chart itu. Oke, kan aja. Ini ada grafik naik turun. Kita hapus lagi. Ada screenshot. Nah, screenshot tuh ya memfoto layar gitu. Kita klik. Nah, ini layarnya kita foto. Screenshot. Nah, ini dia. Sama seperti handphone, ada namanya screenshot SS kalau disingkat. Oke, nah ini kita hapus. Lanjut berikutnya di sini ada pengaturan header. Header itu adalah membuat judul di atas yang kita tulis melewati kertas. Di atas ukuran kertas di sini. Umpamanya ini halaman 1, umpamanya ya. Kita klik di sini, klik 2 kali di atas titik ini 2 kali. Nah, ini muncul header. Silakan tulis. Contohnya Simdik kelas 10 SMK LPMD Kabun umpamanya.
Kemudian ada footer itu di bawahnya. Nah, contohnya kelas 10 all jurusan. Nah, jadi ini akan muncul di halaman-halaman berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada memasukkan rumus. Nah, ini biasanya digunakan untuk MTK, itu namanya equation. Ya, equation ini rumus. Ini berfungsi untuk membuat soal matematika. Ini ada X, Y gitu ya. Rumus, ambil satu aja. Nah, ini adalah membuat rumus MTK. Kemudian ada simbol. Simbol itu ya simbol semacam ini simbol macam kode ini ya, TM. Ada lagi kode yang lain, kita cek. Seperti ini simbol, ada panah juga. Untuk menggantinya kita klik aja di sini. Ini banyak menu-menu simbol. Apa yang kita butuhkan kita cari di sini dengan mengklik menu insert. Itu ya, silakan klik sendiri, belajar di rumah. Jika nggak tahu atau belum mengerti, silakan ditanyakan. Kemudian yang terakhir itu mencetak dokumen. Letaknya di sini, di file, print. Klik print, itu gunanya untuk mencetak. Kemudian kita pilih printernya apa. Umpamanya Epson 3110. Kita pilih ini yang aktif umpamanya. Ini kebetulan lagi offline. Kemudian baru kita klik print, maka dia akan mencetak dan hasil print outnya ini akan keluar dan nampak gitu. Itulah hasil pekerjaannya. Itulah penjelasan singkat tentang menu-menu yang ada di Microsoft Word. Kemudian tugas kalian, pilihlah salah satu tugas di bawah ini, latihan di bawah ini. Kamu komen di bawah komentar video ini, sekalian mengisi absen nama, kelas, dan jurusan di satu komentar pada kolom komentar video YouTube ini. Ya, jadi absennya di situ juga, komentarnya di situ juga. Jadi satu orang satu komentar, tidak boleh dua. Pilih salah satu pertanyaan dari 5 pertanyaan ini. Ya, itulah materi singkat tentang pengenalan perangkat lunak atau software atau Microsoft Word. Apabila ada yang bertanya, silakan ditanyakan juga di kolom komentar. Kemudian sekaligus mencatat tugas dari yang 5 ini. Itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.